Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Ustazah Yusi di sini. Hari ini Ustazah akan memberikan sedikit materi pemantapan untuk PTS kalian. Disimak ya. Ada beberapa materi yang ingin Ustazah bahas. Yang pertama adalah cara perkembangbiakan pada makhluk hidup. Seperti kita tahu bahwa makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri. Nah, kali ini yang kita mau bahas ada dua saja ya, yaitu berkembang biak dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, tujuan dari makhluk hidup untuk berkembang biak itu apa sih sebenarnya? Yaitu melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Perkembangbiakan pada makhluk hidup sebenarnya dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu generatif bila melibatkan proses kawin dan vegetatif bila tidak melibatkan proses kawin. Ada yang alami dan juga buatan. Kalau untuk hewan, perkembangbiakan generatifnya dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu bertelur atau disebut ovipar pada beberapa unggas, amfibi dan ikan, kemudian vivipar yaitu beranak pada mamalia, dan yang terakhir adalah ovovivipar yaitu bertelur tapi menyimpan telurnya dalam tubuh dan melahirkannya dalam bentuk anak, biasanya pada ular pembelit, ikan pari dan ikan hiu. Nah, ada vegetatifnya juga yaitu berturas pada hidra, terus kemudian ada fragmentasi pada cacing planaria, dan yang terakhir adalah pembelahan diri pada amuba. Nah, itu tadi perkembangbiakan pada hewan. Sekarang pada tumbuhan, ada vegetatif alami yaitu umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, stolo dan tunas adventif ya. Kemudian ada vegetatif buatan bisa dengan mencangkok, okulasi, sambung, stek batang atau merunduk. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas adalah adaptasi makhluk hidup. Tujuannya untuk apa ya? Tentu bertahan hidup lah. Nah, adaptasi ini ada yang berupa morfologi yaitu perubahan struktur tubuh ataupun tingkah laku dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, untuk hewan-hewan itu ada perubahan morfologi ya. Contohnya yaitu perubahan berbagai macam bentuk paruh pada burung. Kemudian ada berbagai macam bentuk cakar pada burung. Dan yang terakhir adalah berbagai macam bentuk mulut pada serangga. Nah, itu disesuaikan dengan pola dan makanan mereka. Selain itu, ada adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu mimikri, di mana hewan itu merubah pigmen warna kulitnya untuk sesuai dengan lingkungan supaya dia terhindar dari pemangsa. Dan autotomi yaitu memutus bagian tubuh untuk melindungi diri biar bisa lari dari pemangsanya. Selanjutnya adalah adaptasi morfologi pada tumbuhan. Contohnya yaitu dan berbentuk duri dan batang tebal berisi air pada kaktus, karena kaktus hidup di daerah yang kering. Yang kedua adalah teratai, memiliki daun lebar dan batang berongga karena teratai hidup di daerah berair. Sedangkan bakau yang hidup di daerah pantai dengan kadar salinitas tinggi punya akar tunjang di mana mengokohkan batang bakau agar tidak mudah roboh terkena hempasan ombak dan mencegah abrasi air laut. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah rangkaian seri dan paralel pada rangkaian listrik. Nah, sebenarnya apa sih rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah gabungan dari beberapa komponen listrik yang dihubungkan pada sumber listrik dengan tujuan tertentu. Ada rangkaian seri yang biasa disebut berurutan atau rangkaian paralel yang disebut rangkaian berderet. Nah, bedanya apa? Silahkan dilihat. Nah, pada rangkaian seri itu bisa kita lihat pada lampu senter ya, sedangkan rangkaian paralel itu bisa kita lihat pada rangkaian rumah kita. Nah, ini ada tabel yang bisa kalian pelajari. Sekian dari Ustazah, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Ustazah akan mendoakan kalian, semoga kalian bisa menempuh PTS kalian dan mendapatkan hasil yang gemilang. Demikian dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.